Anggrek Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Diva Anggrek YouTube channel. Kali ini Diva Anggrek mau berbagi informasi dan tips mengenai bagaimana cara memilih anggrek vanda yang sehat dan subur. Dan sebelum dilanjut videonya, silahkan di like, di komen, di subscribe video ini agar semakin banyak orang yang tahu informasi mengenai dunia anggrek. Selamat menonton. 3. Oke, seperti kita tahu bahwa anggrek vanda itu adalah anggrek yang sangat cantik bunganya, dan pantas jika anggrek lover banyak yang suka dengan anggrek satu ini. Dan ciri khas dari anggrek vanda ini adalah tumbuh atau ditanam tanpa media seperti ini, akarnya menjuntai panjang seperti ini, tidak menempel pada media. Cara bagaimana kita memilih anggrek vanda yang sehat adalah kita lihat di sini akar-akarnya. Ini hampir tidak ada, ini sudah basah tadi, tapi ketika kering akar vanda ini hampir sama semuanya. Satu rumpun begini sama semuanya warnanya, tapi kita akan tahu perbedaannya ketika kita siram. Nah, kita lihat disiram anggrek vanda seperti ini beberapa saat, dan ini juga sekaligus tips bagaimana cara menyiram anggrek vanda yang benar, yaitu dengan disiram dalam durasi yang lumayan lebih lama dibandingkan dengan cara menyiram anggrek yang lain. Kalau kita perkirakan kira-kira 10 sampai 20 detik durasi penyiraman seperti ini. Terus seperti ini disiram. Seperti ini disiram terus dalam durasi yang lama seperti ini. Kita hitung ya, mungkin dari tadi sudah ada 10 hitungan. Kita hitung lagi 10 hitungan lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan jangan lupa tips menyiram anggrek vanda ini harus terkena semua kena air, termasuk daunnya, dan bahkan di pucuknya seperti ini harus disiram. Ini kita bikin tips dan dua sekaligus ya, tips menyiram dengan tips memilih anggrek vanda yang sehat. Nah, setelah lebih dari 20 detik kita menyiram, kita akan mengetahui. Nah, kita nanti akan lihat, kita stop dulu nyiramnya. Kita akan lihat di sini akarnya. Kameranya lebih mendekat ke akar. Nah, kita akan tahu di sini mana akar yang masih produktif dan mana akar yang sudah tidak produktif. Artinya akar yang sudah tidak produktif itu adalah akar-akar yang sudah mati. Kita akan bisa membedakan. Ini masih kurang lama sebetulnya, kita diamkan dulu beberapa saat dulu sebetulnya. Akan lebih jelas lagi kalau kita diamkan beberapa saat. Nah, ini kita bisa lihat yang atas ini. Akar yang produktif akan berubah warna ketika disiram. Ketika disiram akan berubah warnanya akan kehijauan dan akan ada bintik-bintik putih seperti ini. Nah, kita lihat ini terlihat lebih segar, kehijauan. Sementara sementara akar yang tidak produktif akan terlihat tetap coklat seperti ini. Nah, ini lebih jelas terlihat nih. Ini akar produktif. Nah, ini produktif. Sementara ini adalah akar yang tidak produktif. Ini akar yang sudah mati. Nah, sehingga ketika dalam kondisi basah seperti ini, kita akan mengetahui seberapa banyak akar yang produktif di anggrek ini. Nah, artinya semakin banyak akar yang produktif, artinya semakin sehat vanda tersebut. Tidak banyak akar yang mati. Sementara ini kita lihat banyak akar yang mati. Nah, ini juga sebagai tips ketika kita akan membersihkan anggrek ini dari
akar-akar yang mati. Kita bisa buang ini, akar-akar yang mati ini karena memang sudah tidak produktif. Kita bisa buang gunting-gunting seperti ini. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika anggrek dalam keadaan basah. Karena kalau tidak basah, tadi kita susah akan membedakan mana akar yang produktif dan mana akar yang sudah tidak produktif. Gitu. Jadi sebaiknya anggrek lovers ketika mau membeli, nah ini tidak produktif, ini sudah semakin kelihatan nih. Yang ini semakin lama dibiarkan si akarnya sudah semakin bisa menyerap air siraman. Tuh semakin kelihatan mana mana akar yang produktif dan mana akar yang sudah mati, sudah tidak produktif. Nah, ketika teman-teman anggrek lover semua mau membeli anggrek, bagusnya dilihat seperti ini. Bagusnya dilihat ketika dalam kondisi basah seperti ini, akan terlihat mana akar yang masih produktif dan mana yang tidak produktif. Artinya tidak serta-merta ketika kita melihat vanda itu akarnya banyak, otomatis kita simpulkan itu adalah vanda yang sehat. Belum tentu, karena akar yang banyak ini belum tentu produktif semua. Ini aja contohnya seperti ini banyak, akarnya banyak tetapi tidak produktif, tidak semuanya produktif. Artinya banyak akar-akar yang sudah mati. Nah, cara milihnya ya begitu, dalam keadaan basah. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau membeli online? Nah, ketika kita mau membeli online, minta ownernya, minta penjualnya untuk menyiram, di videoin gitu kan, caranya bisa begitu, di videoin dan kita bisa lihat mana akar-akar yang produktif, seberapa banyak akar-akar yang produktif. Begitu teman-teman. Dan berikutnya, karena anggrek vanda ini anggrek yang tanpa media, sekali lagi dia membutuhkan durasi penyiraman yang lebih lama dibandingkan dengan anggrek yang lain. Jadi lebih lama begini, tidak bisa cukup basah saja. Karena satu lagi informasinya, karena anggrek vanda ini di dalam akarnya dia punya kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan akar anggrek yang lain. Setelah basah seperti ini, anggrek vanda ini akan mengembang. Ukurannya akan lebih besar juga dibandingkan dengan akar dalam keadaan yang ini produktif nih semua. Dalam keadaan kering, kalau dalam keadaan kering dia lebih kecil. Kalau disiram dia lebih banyak, lebih besar. Karena dia punya kemampuan menyerap air lebih kuat dibandingkan dengan akar yang lain. Ini, tuh terlihat yang segar yang mana, yang tetap coklat warnanya, yang tetap coklat ini berarti nah ini dia tidak produktif. Dia punya kekuatan ya, akar-akar yang produktif ini punya kemampuan menyerap air lebih besar dibandingkan dengan akar anggrek yang lain. Jadi kuncinya adalah menyiram dengan lama, durasinya lama. Selain lama, dia juga butuh intensitas yang lebih sering, penyiraman yang lebih sering dibandingkan dengan anggrek yang lain. Karena apa? Karena dia tanpa media, artinya dia tidak punya pelindung untuk mempertahankan kelembaban akarnya, sehingga otomatis dia kepinginnya tuh lebih sering disiram, lebih sering dan durasinya lama. Begitu tips hari ini dari Diva Anggrek, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.